Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pengajian kita tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil bagi Allah Ta'ala, dan kita sudah masuk kepada hal-hal yang wajib kita iktikadkan. Semalam yang wajib kita iktikadkan itu ada 4. Yang pertama, tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi bi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah Ta'ala daripada mengambil faidah pada segala hukum, pada segala perbuatannya. Yang kedua, alla ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatih, bahwa tidak memberi bekas sekalian alam semesta dengan kekuatannya. Kemudian yang ketiga, alla ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ihi, bahwa tidak memberi bekas sekalian alam semesta dengan tabiatnya. Yang keempat, hudusul alam bi asri, baharu alam ini sekaliannya. Nah, ada 4. Pertama semalam, tanazzuhuhu anil aghradi bi af'alihi wa ahkamihi. Ini sudah kita jelaskan. Maha suci Allah daripada mengambil faidah pada segala perbuatan dan hukumnya. Yang kedua, tidak memberi bekas sekalian alam semesta ini dengan kekuatannya. Ini wajib diiktikadkan, yang memberi bekas hanya Allah. Yang ketiga, tidak memberi bekas sekalian alam dengan tabiatnya. Tabiat api membakar, tabiat air menghilangkan dahaga, itu kadang memberi bekas. Contoh seperti ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke api, maka api itu tidak membakar kepada Nabi Ibrahim, karena Allah tidak hendak membakar Nabi Ibrahim. Jadi api tadi tabiatnya itu kadang memberi bekas. Allah ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ihi, bahwa tidak memberi bekas sekalian alam dengan tabiat. Tabiat pisau melukai itu kadang memberi bekas, sebenarnya yang memberi bekas Allah. Ketika pisau itu menyentuh kulit, Allah menghendaki luka dan Allah melukakan, maka luka. Bukan karena pisau tadi memberi bekas kadang. Ketika api menyentuh badan sehingga panas, ketika itu Allah menghendaki panas, menghendaki terbakar, maka terbakar. Bukan karena api memiliki kekuatan, bukan karena kekuatan Allah yang Allah taruh di api, bukan. Nabi Ibrahim ketika dilempar, Allah berfirman, qulna, ujar Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Tabiat asalnya panas. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wasalaman, dan jadilah engkau keselamatan. Ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api. Ini menunjukkan alam semesta tabiatnya kadang memberi bekas. Air, Sayyidina Husain pernah
hendak mengambil air di Sungai Furat, lalu dipanah, dihalangi oleh Abdullah bin Husain. Dipanah, bila hendak mengambil air ke Sungai Furat dipanah. Akhirnya beliau kada jadi mengambil air. Lalu beliau berdoa, ya Allah, itu Abdullah bin Husain itu matikan dalam keadaan haus. Akhirnya Abdullah bin Husain ini setiap kali minum bertambah haus, setiap kali minum bertambah haus, akhirnya mati gambung parut. Ini menunjukkan juga air itu tabiatnya biasanya menghilangkan dahaga, tapi itu kada memberi bekas. Kenapa kita selama ini minum hilang dahaga? Karena Allah, bukan itu air. Nah, kayak itu. Jadi tabiatnya, kekuatannya seluruh alam kada memberi bekas. Ini wajib kita itikadkan di dalam hati. Kemudian yang keempat, hudusul alam bi asrih, baharu alam ini sekaliannya. Mustahil bahwa ada ia kadim. Orang-orang yang belajar tentang Nur Muhammad, orang-orang yang belajar tentang Nur Muhammad, ingati, Nur Muhammad itu tidak kadim. Sesuatu selain Allah semuanya itu baharu. Hudusul alam bi asrih, seluruhnya alam semesta itu baharu, tidak kadim. Kalau panggaina belajar terlalu tinggi, lalu Nur Muhammad itu kadim, akhirnya menyamakan Nur Muhammad dengan Allah. Ada orang yang mengajari kayak itu, menyamakan Nur Muhammad itu kadim, seolah-olah sama dengan Allah. Kada. Yang kadim cuma Allah. Nur Muhammad hanya makhluk yang pertama diciptakan. Arti diciptakan berarti baharu juga. Kalau dikatakan kadim, disamakan dengan Allah. Nah, itu kada boleh. Jadi sesuatu selain Allah wajib etikat di dalam hati kita, semuanya itu baharu, tidak kadim. Nah, jadi ini 4, lawannya 4, 8. Kemudian semalam yang harus bagi Allah Ta'ala 1, lawannya 1, 2, 10, tambah 40, 50 akaidul iman. Kemudian halaman 11. Bermula sifat 20 ini terbagi atas 4 bahagi. Nang 4 sifat 20 itu dari wujud sampai mutakallimun, kaunuhu mutakalliman. Nang 20 sifat itu terbagi 4. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu 1, sifat nafsiyah. Nafsiyah ini sifat yang merujuk kepada zat Allah, sifat yang menunjukkan kepada keberadaan zat, yaitu wujud. Nah, ini sifat nafsiyah. 1, wujud, artinya ada. Dengan dalil-dalil yang sudah kita pelajari, kita saksikan sendiri, kita rasakan Allah Ta'ala bersifat wujud. Ini sifat nafsiyah, sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala, yang menunjukkan zat Allah. Sifat nafsiyah ini fungsinya untuk menolak pahaman-pahaman dahriyah, pahaman-pahaman ateis. Ada orang pahaman yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, seperti Dahri,
seperti ateis, orang yang memadahkan Tuhan itu kada ada. Sifat nafsiyah ini sifat yang menolak pemahaman-pemahaman orang-orang ateis yang beranggapan Tuhan itu tidak ada. Nah, dalil kita sudah banyak yang menunjukkan Allah Ta'ala ada. Kita menyaksikan sendiri, bahkan kita rasakan. Ini nafsiyah. Ini ta'rif sifat nafsiyah. Hiya al-halul wajibatul lizat madamati zat ghaira mu'allalatam bi'illah. Artinya tiap-tiap hal yang wajib bagi zat, selama kekal zat, hal keadaannya tidak dikarenakan dengan suatu karena. Wujud ini wajib bagi zat. Bahkan ada ulama yang mengatakan wujud ini bukan termasuk sifat. Karena ketika membahas sifat-sifat yang lain, yang dimaksud ya wujud tadi, yaitu Allah. Jadi ada ulama itu menyatakan wujud ini bukan sifat, kada dimasukkan kepada yang 20. Karena wujud ini hal. Iyal halul wajibatul lizat madamati zat ghaira mu'allalatam bi'illah. Dia adalah hal yang wajib bagi zat selama zat itu kekal dan tidak dikarenakan oleh suatu karena. Artinya wujud itu pasti wajib bagi zat. Allah wajib memiliki wujud dan tidak dikarenakan oleh suatu karena. Kalau wujud yang lain pasti ada karenanya, ada penyebabnya, ada ilatnya. Kenapa hujan? Ada alasannya, teorinya ada. Kenapa pohon ini tumbuh? Teorinya ada. Kenapa dia tumbuh? Alasannya ada. Sifat ini, sifat itu yang ada pada makhluk itu ada alasannya, ada karenanya. Tapi wujud pada Allah tidak ada karena. Al-wujud ainul mawujud. Wujud itu ialah zat yang mawujud sudah. Makanya sifat yang menunjukkan kepada zat Allah. Ini menolak pemahaman orang-orang yang kada betuhan. Sifat nafsiyah ngarannya. Maka sifat nafsiyah ini maujud ia pada zihin dan tidak maujud ia pada kharij. Kawalah dilihat sifat wujudnya tadi. Kada bisa. Kawalah melihat sifat wujud, kada kawa. Tapi pada kharij, pada zihin, ia mewujud pada hati. Kita kawa memahami dengan hati bahwa wujud itu ada, bahwa wujudnya Allah itu ada. Kita kawa memahami di dalam hati. Jadi mewujudnya itu pada zihin, pada hati. Tapi kalau melihat wujud, kawalah pada kawa. Tiada mewujud ia pada kharij, tidak mewujud ia pada di luar, pada di luar hati. Maka arti zihin itu yaitu i'tikad pada hati, dan arti kharij itu yaitu jikalau dibukakan kita pada hijab niscaya boleh dilihat. Kalau Allah bukakan hijab baru bisa dilihat wujud tadi. Cuma kalau pada zihin bisa dirasakan wujud itu ada. Burung kita hanya paham itu burung, tapi kita burungnya itu nang mana? Nih kepalanya, kita ini bulunya, kita sentuh kakinya, nah burungnya itu mana? Nah kita hanya paham, oh kalau burung itu ya sudah kayak ini.
Tapi kalau mencari burungnya tadi, nang mana burungnya nggak boleh dilihat. Kita japai batisnya, nih batisnya lain burungnya. Sama sifat Allah Ta'ala, wujud ini mewujud pada zihin. Pada hati kita paham Allah memiliki wujud. Pada kharij ini artinya bukan pada hati. Tetapi kalau dibuka karena Allah hijab bisa melihat. Artinya ada. Buktinya mana? Kalau dibukakan hijab kau melihat. Itu mewujud pada zihin dan tidak mewujud pada kharij. Mewujud pada zihin etikat kita dengan hati kawa memahami wujud, tapi melihat kada kawa. Tapi seandainya dibukakan hijab kelihatan. Kenapa jadi kelihatan? Bukti ada tadi. Kalau seandainya dibukakan Allah hijab. Nah, ini sifat yang menafikan, sifat yang menolak pemahaman orang-orang ateis, orang-orang ad-dahri, orang-orang yang menisbahkan adanya alam dan hancurnya alam karena masa. Nah, ini satu aja sifat nafsiyah, yaitu wujud. Yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu 5. Salbiyah ini artinya salbiyah ini mencabut. Ini ta'rif sifat salbiyah hiya kullu sifatin dallat ala nabyin ma la yaliku bihi jalla wa azza. Kullu sifatin dallat ala nabyin ma la yaliku bihi jalla wa azza. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menepikan barang yang tidak patut dengan Allah Ta'ala Jalla wa Azza. Sifat salbiyah ini sifat yang menunjukkan atas ketuhanan Allah Ta'ala dan menepikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sesuatu yang tidak layak bagi Tuhan ditepikan oleh sifat yang 5 macam ini. Pertama, kidam. Kidam ini menafikan sifat-sifat yang tidak layak jadi Tuhan. Kidam artinya tidak ada awal, tidak ada akhir. Ini menolak pemahaman-pemahaman orang yang menyembah makhluk yang ada awal. Nabi Isa dijadikan Tuhan, disembah Yesus. Mereka ada awal. Artinya kada memiliki sifat kidam, kada layak jadi Tuhan. Patung-patung berhala ada awalnya, diulah dahulu, hanya disembah. Nah, sifat kidam ini dalat ala nafyin, menunjukkan atas menepikan malayaliku bihi jalla wa azza, sesuatu yang tidak layak dengan Allah. Kidam. Allah memiliki kidam, tidak berpermulaan. Kalau ada permulaan berarti ada yang mengulah. Nah, ini sifat Allah. Makanya orang mukallaf, orang yang balik dan berakal wajib belajar sifat 20 ini. Kidam. Yang kedua, sifat salbiyah ini baqa. Artinya kekal. Ini menolak pemahaman orang-orang yang menyembah sesuatu yang akhirnya bakal binasa. Kenapa? Ada istilah salat gerhana. Salat gerhana. Salat gerhana ini hikmahnya Allah menunjukkan bahwa bulan yang disembah oleh penyembah bulan, matahari yang disembah oleh penyembah matahari itu bisa tenggelam.
Makanya kita sembahyang sunat gerhana. Jadi orang-orang yang dahulu menyembah matahari, melihat matahari tenggelam, melihat matahari gerhana. Oh, berarti matahari ini masih bisa ditutupi, berarti lemah. Belum nanti akhir zaman matahari ini akan dibinasakan. Nah, jadi sifat yang kedua baka ini, sifat salbiyah yang kedua ini pun menolak sesuatu yang kada layak bagi Tuhan. Apa? Baka itu artinya kekal. Bila kada kekal, kada pantas jadi Tuhan. Tuhan mati, ya Pak. Nah, ini sifat salbiyah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, menyamai apa? Menyalahi bagi sekalian yang baharu. Bila sama lain Tuhan, Tuhan kau disamai, ya makan juga Tuhannya. Lain Tuhan makan juga. Tuhan lu kada bahajat kepada makan. Orang-orang yang menyembah kaum Nasrani, yang menyembah manusia, orang-orang yang sama dengan kita sembah. Bisa makan, bisa minum, berbentuk. Bila lapar makan, bila haus minum, bila mengantuk guring juga. Ini kada layak jadi Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadis, ini menolak hal yang kada layak. Bila ada yang sasamaannya atau setara dengannya lain Tuhan. Makanya Allah Ta'ala walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyeimbangi, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang mensetarai dengan Allah. Kalau masih disetarai oleh yang lain, disamai oleh yang lain, kada pantas jadi Tuhan. Qiyamuhu binafsi. Nang keberapa? Nang keempat daripada sifat salbiyah. Berdiri dengan sendirinya, artinya tidak berhajat kepada siapapun. Kalau masih berhajat kepada orang lain, masih berhajat kepada sesuatu selain dirinya, kada pantas jadi Tuhan. Makanya Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak berhajat atas sekalian alam. Kalau masih hanya berhajat kepada sesuatu selain dirinya sendiri, kada pantas jadi Tuhan. Masih diangkat, masih ditulungi, macam-macam, bahajat kepada orang lain. Allah Ta'ala kada bahajat, berdiri dengan sendirinya. Kemudian lagi wahdaniyat. Nah, ini yang terakhir sifat salbiyah, wahdaniyat. Ini menolak orang-orang, pemahaman orang-orang yang menyembah Tuhan lebih daripada satu. Wahdaniyat, Esa. Ada Trimurti, ada Tritunggal, ada Trinitas, macam-macam. Trinitas, tiga dalam satu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tiga, jadi bingung. Nang seikung hendak ini, nang seikung hendak itu. Ada ngarannya Trimurti. Tuhan pencipta, Tuhan perawat, Tuhan penghancur. Dewa Siwa tukang hancur, Dewa Brahma tukang ulah, Dewa Wisnu tukang rawat. Jadi kadang-kadang bakalahin yang bertiga nih. Sifat wahdaniyat ini termasuk sifat salbiyah yang menolak sesuatu yang kada layak bagi Tuhan. Wahdaniyat artinya Esa. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak.
garing anaknya, abahnya kayaknya menolongnya. Nah, jadi ada nafsiyah salbiyah. Yang ketiga, ada sifat namanya sifat ma'ani. Apa? Belum selesai. Maka sifat salbiyah ini tidak maujud ia pada zihin dan tidak maujud ia pada kharij. Tidak maujud pada zihin dan tidak maujud pada kharij. Artinya kada diitikadkan. Kita kada kawa memahami dengan hati. Dan kharij pun kada ada. Artinya berbeda dengan wujud. Kalau wujud tadi hati kita kawa memahaminya, dan seandainya dibukakan kawa melihat. Kidam kada kawa melihat kita mau dibukakan, apa itu kidam. Dan kharij pun kada kawa juga kita melihat. Nah, kita makhluk nang lemah, kada kawa itu. Kemudian sifat ma'ani, sama juga ma'ani ini sebenarnya. Ma'ani itu makna. Sama juga kita kada kawa melihat ini sifat nang ma'ani ini. Kudrat, kaulah melihat kudrat kita. Iradat, kada kawa juga melihat iradat. Sifat ma'ani ini tarifnya kullu sifatin maujudatin qaimatin bi maujudin aujabat lahu hukma. Ini sifat pakaian kebesaran Allah. Artinya kullu sifatin maujudatin qaimatin bi maujudin aujabat lahu hukma. Tiap-tiap sifat yang maujud, yang ada, yang berdiri ia dengan yang maujud. Sifat yang berdiri kepada Allah artinya pakaian Allah Ta'ala ini, kebesaran. Ini pakaian kebesaran Allah, sifat ma'ani ini, kudrat, iradat, kebesaran itu, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada 7. Dan inti daripadanya hayat, karena hayat ini yang mensahkan sifat nang lainnya. Orang kawa kuasa karena hidup, karena iradat karena hidup, melihat karena hidup, mendengar hidup. Orang nang berkata-kata pasti hidup, orang mendengar pasti hidup. Nah, ini hayat. Nah, jadi sifat kudrat ini menunjukkan sifat atau pakaian kebesaran Allah. Tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri ia dengan yang maujud, yakni zat yang mensabitkan baginya suatu hukum. Jadi yang 7 macam ini mensabitkan baginya suatu hukum. Hukumnya mana? Pada ma'nawiyah kayaknya, sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Kudrat, kuasa. Karena Allah ini memiliki sifat kuasa, maka wajiblah dia kaunuhu qadiran. Wajib Allah Ta'ala ini kuasa melakukan sesuatu. Karena ada sifat kuasa, kudrat, maka dia qadiran. Ibarat kita contohkan kepada manusia, si Ammar kuat saja. Kada kau dilihat belum kuat si Ammar ini mengangkat batu. Nah, Ammar mengangkat batu kawa. Nah, ini ngarannya kuat si Ammar ini, orang yang kuat. Kuat tadi sifatnya. Kuat tadi sifatnya. Lalu sifat ini menjadikan suatu hukum bahwa dia adalah orang yang kuat. Sama Allah Ta'ala kudrat, memiliki sifat kudrat kuasa. Karena Allah memiliki sifat kudrat,
Makanya Allah ini orang yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Makanya ada sifat qadiran atau qadirun. Kemudian iradat, Allah memiliki iradat, sifat iradat, berkehendak. Karena dia memiliki sifat iradat, maka dia muridan, orang yang berkehendak. Nah ini aujabat lahu hukma ngarannya, mewajibkan baginya hukum. Ilmu, karena Allah memiliki ilmu, maka Allah kaunuhu aliman, adalah Allah Tuhan yang maha mengetahui. Hayat, Allah memiliki sifat hayat, makanya Allah kaunuhu hayyan, adalah Allah Ta'ala yang maha hidup. Jadi sifat menunjukkan sesudahnya. Makanya sifat ma'anawiyah ini adalah sifat yang menunjukkan daripada makna ma'ani. Ada ma'ani, ada ma'anawiyah. Apalagi sama, Allah memiliki sifat sama, artinya mendengar. Maka Allah memiliki sifat kaunuhu sami'an. Jadilah Allah Ta'ala karena memiliki sifat sama adalah Allah Ta'ala yang maha mendengar. Nah, makanya ada sebagian ulama sifat ma'anawiyah ini kada disebutkan, cukup sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar, kalam, selesai. Kada ada lagi qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun, kada ada. Karena sama aja. Jadi sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun itu cuma menunjukkan kepada sifat ma'ani. Maka sifat mana tadi? Maka sifat ma'ani ini maujud ia pada zihin dan maujud ia pada kharij. Qudrat, di hati kita maujud qudrat, kita memahami Allah Ta'ala, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, mengiktikadkan di dalam hati. Kalau kita memahami Allah maha melihat, kan ada sudah dalilnya semalam, Allah maha kuasa, Allah maha mendengar, Allah. Kalau kita memahami dengan hati, maujud. Dan maujud ia pada kharij, pada kharij. Maujud ia pada kharij, artinya apabila dibukakan tadi hijab, maka kita kau melihat. Nah. Ini ta'rif sifat ma'nawiyah. Hiyal halul wajibatul izzat madamati zat mu'allalatam bi'illah. Tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal zat, hal keadaan dikarenakan dengan suatu karena. Kenapa karenanya? Karena kudrat maka dia qadiran. Karena iradat maka dia muridan. Karena ilmu maka dia aliman. Karena hayat maka dia hayyan. Karena sama maka dia sami'an. Karena basar makanya dia basiran. Karena kalam maka dia mutakalliman. Jadi sifat ma'nawiyah ini mu'allalatam bi'illah, dikarenakan suatu karena. Yang berbeda wujud, kada ada dikarenakan apa-apa. Hiyal halul wajibatul izzat madamati zat ghaira mu'allalatam bi'illah. Tiap-tiap hal yang wajib bagi zat selama kekal zat tidak dikarenakan oleh suatu karena,
bal wujuduhu li zatihi, bahkan wujud Allah Ta'ala li zatihi, karena zatnya sendiri, bukan karena apa-apa. Nah, jadi ini kita memahami sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah, dan ada fungsinya masing-masing. Sifat ma'ani ini fungsinya supaya hidup kita ini lurus, supaya hidup kita ini lurus, hidup kita ini seimbang, kita merasa bahagia, kada terlalu bahagia, kita merasa sedih, kada terlalu sedih. Kita tertimpa sesuatu, ingat jelas Allah nang kuasa, kita kada kuasa, hilang kesedihan kita berkurang. Aku memang kada kuasa dari awal, jadi wajar aja ini kemudian kada tercapai cita-cita apa nang dikehendaki, kada tapi sedih juga, karena Allah bersifat iradat. Bila kada sesuai dengan kehendak Allah, kada akan terjadi, sadar kita. Kemudian bila sesuatu yang kita kehendaki terjadi, kada juga kita terlalu bangga, senang. Kenapa? Ini murni iradat Allah. Kada jadi bangga, kada jadi sedih. Ini untuk supaya lurus, supaya kita seimbang, kada terlalu sedih, kada terlalu gembira, kada terlalu merasa tinggi, kada juga terlalu merasa rendah. Nah, itu sifat ma'ani. Nah, kemudian sifat yang 20 tadi terbagi lagi dua. Ada sifat istighna, ada ibtikar. Insyaallah minggu akan datang. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk dan mengistiqamahkan kita dalam setiap amal yang baik. Al-Fatihah.